Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala kulli din wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal muslimun, kaum muslimin dimanapun berada, wabil khusus para wali santri Pondok Pesantren Al-Mutawali. Berbicara tentang corona yang dewasa ini mendera tidak hanya Indonesia tetapi seluruh dunia, kita harus sampai pada kesimpulan bahwa corona adalah sebuah fakta. Mengapa saya katakan ini sebuah fakta? Karena tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Negara-negara yang kita pikir adalah negara paling maju, paling hebat dari sisi kesehatan dan teknologi, ternyata juga tidak lepas dari serangan virus ini. Jadi sekali lagi bahwa berbicara tentang corona adalah sebuah fakta. Meragukan atau bahkan menolak corona sudah tidak lagi relevan. Tetapi melakukan penilaian atau memasukkan seseorang atau mengkategorikan seseorang itu terpapar corona atau tidak, itu lain persoalan. Karena ada mekanisme dan prosedur yang sangat ketat untuk menyatakan seseorang apakah itu terpapar atau tidak. Jadi kita tidak bisa sembarangan untuk mengatakan seseorang kena corona misalnya. Maka tidak heran di kita ada beragam model untuk melakukan tes. Ada rapid test imun, ada rapid test antigen. Tapi baik itu rapid test imun maupun rapid test antigen tidak bisa langsung bisa menyimpulkan bahwa seseorang itu sudah terpapar atau tidak oleh corona. Maka kategorinya pun bukan positif negatif, tapi reaktif dan non reaktif. Baru dites secara PCR, ya itu bisa dikatakan corona. Tetapi dites itu juga tidak sembarangan, ada prosedur dan mekanisme yang harus dilalui secara ketat. Tes dengan data juga bisa jadi persoalan. Bisa jadi ada dites mengatakan negatif tetapi datanya mungkin positif. Maka ada segmen yang berbeda, yaitu masalah pendataan. Maka disinilah kehati-hatian diperlukan oleh semua pihak. Ketika data itu berbeda antara satu dengan yang lainnya, misalnya 1-2 jam datanya mengatakan A, 2 jam kemudian mengatakan B, maka itu jadi persoalan. Karena ini menyangkut tentang nasib orang. Jadi tidak sembarangan. Oleh karena itu ketika ada persoalan di data, maka itu berimplikasi jauh lebih luas. Sehingga ada istilah bagaimana melakukan red zone, zona merah, dengan meningkatkan itu. Tapi tanpa ada data yang jelas tentunya tidak bisa. Dan data ini tidak bisa dimanipulasi. Tinggalkan memanipulasi data bukan hanya salah secara administratif bagi saya, tetapi juga adalah sebuah pelanggaran hak asasi manusia karena memasukkan seseorang yang tidak sakit ke dalam sakit atau mengeluarkan orang yang sakit menjadi tidak sakit atau memasukkan orang yang meninggal dalam sembuh atau menyembuhkan orang yang sudah meninggal, ini jadi persoalan besar. Ya, oleh karena itu maka kehati-hatian harus dijunjung dalam hal itu. Tetapi saya tidak ingin mengulas lebih jauh tentang itu. Karena itu adalah wilayah para ahlinya untuk mengatakan tentang itu. Namun secara umum seperti itu yang saya pahami. Artinya di sini unsur kehati-hatian sangat penting sekali. Apalagi kalau kemudian informasi tentang hal itu sudah menyebar di masyarakat. Tentunya itu bisa mengakibatkan keresahan yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Informasi menjadi blunder dan akibatnya menghasilkan berita-berita yang belum tentu benar yang kita kenal dengan istilah hoax. Nah, oleh karena itu kehati-hatian sekali lagi adalah kunci utama untuk membangun kehidupan yang lebih baik, yang lebih damai dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Nah, fokus saya adalah
tentang bagaimana kita menyikapi mereka yang memang sudah terpapar corona. Jangan sampai ada pandangan bahwa mereka yang terpapar corona itu seperti mereka yang terkena nadis mughaladhah, atau seorang yang kena lepra misalnya di Eropa pada abad ke-13 ke-14, sehingga dijauhkan dan diasingkan oleh masyarakat, dianggap sebagai aib bagi masyarakat, dianggap sebagai penyakit yang mengerikan bagi masyarakat. Pengetahuan yang dangkal tentang itu mengakibatkan sikap-sikap yang tidak proporsional. Oleh karena itu adalah kewajiban pemerintah juga untuk menjelaskan sebenarnya apa itu corona dan apa implikasinya. Yang pernah saya baca dan saya ketahui, mereka yang terpapar corona jika itu pun positif, maka ada beberapa kategori. Yang secara umum ada 2 kategori, yaitu orang tanpa gejala dan orang dengan gejala. Orang tanpa gejala, dia mungkin dalam waktu 10 hari istirahat sesuai pedoman kesehatan tahun 2020. Selesai mungkin. Kemudian yang kedua adalah orang dengan gejala, dan orang dengan gejala juga ada 3 kategori, yaitu ringan, sedang, dan berat. Dan masing-masing memiliki treatment yang berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi tidak bisa kita menyatu padukan semua mereka yang terpapar corona menjadi satu kelompok, tidak bisa. Mungkin orang awam seringkali atau orang-orang secara umum seringkali menganalogikan virus corona ini dengan virus flu misalnya. Ya, kalau misalnya kita berangkat ke haji, dalam satu kloter ada yang flu, maka ada kemungkinan besar bahwa anggota atau peserta yang ada dalam kloter tersebut juga mengalami flu. Hanya kemudian bagaimana reaksi tubuh kita terhadap flu itu. Bagi mereka yang sehat dan tingkat kekebalannya tinggi, dia biasa-biasa saja seperti tidak merasakan flu yang signifikan. Tetapi bagi mereka yang mungkin karena satu hal kelelahan atau ada faktor lain-lain mengakibatkan dia harus istirahat, tapi tidak harus kemudian ke rumah sakit, cukup istirahat saja. Tetapi ada orang yang karena dia punya penyakit bawaan, entah itu diabetes, jantung, mungkin penyakit berat lainnya, mengakibatkan flu ini mendera luar biasa yang mengharuskan dia dibawa ke rumah sakit. Nah, itulah yang harus kita pahami. Kesalahan kita memahami tentang orang yang terkena corona akan mengakibatkan kita bertindak yang salah. Bahkan menghakimi dengan hukuman yang tidak proporsional, tidak berdasarkan pengetahuan. Kita tidak bisa menilai orang hanya berdasarkan katanya, tapi harus berdasarkan kepada faktanya dan pengetahuan yang sebenarnya. Disinilah pentingnya kita mengetahui segala sesuatu. Tidak bisa kita menjudge sesuatu tanpa kita ketahui. Apalagi ini terkait dengan kaum muslim. Indonesia mayoritasnya adalah kaum muslim, maka ada kemungkinan besar yang terpapar itu adalah orang-orang muslim. Jumlahnya 500.000 sekian, mungkin 80% atau 70% paling tidak ada orang muslim. Nah, ketika orang-orang muslim yang menderita seperti itu, maka kita sebagai sesama saudara muslim harusnya menunjukkan empati kita. Disinilah sebenarnya ujian kita akan persaudaraan keislaman kita. Disinilah kesetiakawanan kita sesama muslim. Ingat, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun." Ingat itu. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah, selesaikanlah atau perbaikilah hubungan di antara saudara kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menilai orang yang terpapar corona, kemudian kita menilai dengan
dengan begitu menghakimi mereka, menjauhi mereka, menjadikan mereka adalah sandera yang tidak boleh keluar sama sekali, tidak boleh berinteraksi, bangkai hidup dan lain sebagainya, dikejar-kejar, kalau perlu tidak boleh keluar sama sekali. Ini sungguh memprihatinkan. Apalagi kalau sekarang bahwa kita harus melihat fakta, banyak juga kiai, ulama yang terpapar corona dan kemudian meninggal. Apakah kita juga memperlakukan mereka laksana bangkai? Tentu tidak. Ada banyak para santri, para ibnu sabil yang mereka menghabiskan hidupnya untuk mempelajari agama karena sesuatu yang karena takdir Allah mereka ditimpa musibah kena corona, kemudian kita anggap mereka adalah sampah. Tentunya tidak patut hal ini. Karena sesama muslim harusnya satu dengan yang lain saling memperkuat. Ya. Ada di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, al-mu'minu lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'du. Jadi mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan yang saling kuat satu dengan yang lainnya, bukan saling merobohkan satu dengan yang lainnya. Bukan saling merobohkan. Jadi al-mu'min lil mu'min, seorang mukmin dengan mukmin yang lain kal bunyan, seperti sebuah bangunan, yashuddu ba'duhu ba'du, yang saling memperkuat sebagian atas sebagian yang lainnya. Ingat itu. Jadi bukan justru saling menepikan dan menegasikan hanya gara-gara penyakit yang juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berhati-hati. Kita harus segala sesuatu bertabayun. Jangan sampai yang sampai kepada kita adalah hoax, berita yang salah tentang saudara kita. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang yang beriman, ingat, in ja'akum fasikun binaba'in, jika datang kepada kalian seorang fasik dengan sebuah berita, fatabayyanu, harus kita verifikasi dulu, harus kita validasi dulu. Tetapi memverifikasi dan memvalidasi ada dengan ilmu, bukan dengan kepentingan, apalagi itu dengan sentimen. Sebaliknya, yang harus dibangun adalah bagaimana kita membantu antara satu dengan yang lainnya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan jangan sampai kalian tenggelam dalam saling menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi jangan sampai corona ini justru mengakibatkan permusuhan antara kita satu dengan yang lainnya. Jangan sampai. Nah, sebuah hadis misalnya terkait dengan bagaimana kita bisa merasakan bagaimana penderitaan saudara kita. Ya, ada sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawadhihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'adwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Jadi permisalan, perumpamaan, kan gitu, orang-orang mukmin dalam kasih sayang mereka, dalam rahmat mereka, dalam kelembutan mereka, itu seperti tubuh. Seperti tubuh. Jika menderita salah satu bagian di antara bagian tubuh itu, maka bagian tubuh yang lainnya tidak bisa tidur semalaman dan merasakan demam. Hanya kalau ada saudara kita yang mungkin terpapar corona, jangan sampai dijauhi, apalagi dinistakan. Justru yang harus dilakukan adalah tunjukkan rasa empati kita kepada mereka. Paling tidak dengan doa, paling tidak mengolok-olok mereka, paling tidak menjauhi mereka. Syukur-syukur kalau kita memiliki kelebihan harta, kita membantu mereka, kita menghibur mereka, memasukkan jiwa-jiwa optimis pada mereka, sehingga mereka bisa sembuh.
Apalagi bahwa virus corona itu juga kalau bagi mereka anak-anak muda yang tidak memiliki penyakit bawaan misalnya, sebenarnya cukup istirahat. Ya, maka di kita di pondok pesantren itu memiliki 4M. Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua menjaga jarak. Yang ketiga mencuci tangan. Dan yang keempat itu menjaga hati dan pikiran. Karena dengan hati dan pikiran yang jernih, maka segala macam penyakit insya Allah akan hilang dengan sendirinya. Terutama ini virus COVID-19. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kami di Pondok Pesantren Al-Mutawali memang kena musibah. Dari 443 santri dan guru, ada 156 yang melalui rapid test itu dinyatakan reaktif, sehingga kemudian harus di tes swab atau melalui PCR, dan hasilnya memang ada data yang mengatakan di pagi hari hanya 102 dari 156 itu yang positif. Namun data berikutnya berubah lagi sehingga jumlahnya menjadi 150 yang positif dan 6 yang negatif. Lepas dari berapapun jumlahnya, kita menerima itu sebagai sebuah fakta. Tetapi ketika melihat bagaimana kondisi anak-anak, kondisi para guru, mereka tidak mengalami gejala-gejala yang signifikan. Tidak mengalami, mereka tetap sehat dan beraktivitas seperti biasa. Suhu mereka tetaplah normal. Mereka juga bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Mungkin yang dalam kategori dengan virus corona itu ada mereka yang disebut dengan OTG, ya, orang tanpa gejala. Dan saya yakin bahwa banyak orang yang di luar sana yang OTG sebenarnya, tapi karena keterbatasan PCR atau ketidakmauan mereka untuk dites, bisa jadi tidak ada, tidak tercatat. Tapi kita bertekad menjaga yang terbaik bagi anak-anak kita. Kita lakukan tes. Lebih baik kita mengetahui meskipun itu pahit. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar meskipun itu pahit.